sebagai anggota DPR RI dari Dapil Madura, kami sampaikan bahwa agak prihatin juga karena dengan adanya peningkatan jalan tol yang maksimal yang dilakukan oleh Kementerian PUPR lewat Dirjen Bina Marga, itu sampai detik ini di Pulau Madura ini kan tidak ada akses jalan tol. Padahal di Senusantara, baik itu dari Sumatera, Aceh, Bali, NTB sampai ke Papua, itu sudah ada yang namanya makhluk jalan tol. Malah di NTT sudah menjadi program perencanaan ya di jalan tol untuk akses Labuan Bajo. Namun untuk yang Pulau Madura sebetulnya ada juga Pak. Di Perpres 80 tercantum bahwa ada pembangunan jalan tol untuk ke kawasan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan. Namun sampai detik ini pun Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, perencanaan dan apapun progresnya masih belum ada. Pelabuhan Soce juga belum ada. Jadi dari itu kami juga berharap nantinya di Madura ini penting bagi masyarakat Madura untuk mendapatkan haknya. Terutama memang ada perencanaan sampai tahun 2050 sekian puluh ribu tol yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Lagi-lagi saya berpikir bahwa kalau kemarin pada waktu ketemu dengan menteri saya berbicara bahwa masyarakat Madura hanya dinikah secara siri. Saya curiga Pak, saya curiga bukan perkawinan siri lagi, namun perselingkuhan. Sehingga yang namanya perselingkuhan ini kalau sudah tidak ada manfaat maka habis manis sepah dibuang, jadi tinggal dibuang aja, cuman diambil madunya terus selesai gitu, kira-kira begitu. Padahal Madura ini luar biasa gitu. Mungkin itu yang urusan jalan tol. Yang kedua terkait dengan jalan Pak, jalan nasional yang ada di Madura sudah sangat luar biasa rusaknya dan berlobang karena di Madura ini banyak kendaraan roda dua kira-kira gitu. Ya pajak kendaraan di Jawa Timur yang paling besar adalah di pajak kendaraan roda dua. Dan itu mayoritas dimiliki oleh masyarakat Madura karena masyarakat Madura ini memang agak berani kalau ngutang, Pak. Agak berani. Jadi sekarang ini dengan banyaknya finance yang menggratiskan DP, maka orang Madura banyak yang punya sepeda motor. Namun lagi-lagi dengan kendaraan sepeda motor ini karena akses jalan nasional yang berlobang, maka kita semuanya ini sangat berdosa. Banyak kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa karena terpleset di lubang-lubang jalan nasional ini. Maka dari itu supaya Pak Menteri dan Pak Dirjen dan juga saya sebagai anggota Komisi 5 untuk tidak mendapatkan dosa, maka seyogyanya kita bersama-sama untuk mendorong, bersama-sama untuk memikirkan jalan nasional yang berlobang di akses jalan nasional mulai dari Kamal sampai Sumeneb. Dan mudah-mudahan ini di reservasi nanti itu bisa dilakukan oleh Dirjen Bina Marga di Kementerian PUPR ini. Terus yang ketiga, kami berharap untuk yang padat karya Pak Dirjen, saya sudah roadshow dari Kabupaten Bangkalan sampai Sumeneb. Jadi kalau memang ada padat karya yang dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga ini, terutama saluran drainase di samping jalan akses nasional ini, kami berharap, karena memang tadi di paparannya disampaikan bahwa ini sudah nggak seperti tahun 2020. Artinya pekerjaan padat karya ini dilakukan secara swakelola. Saya berharap nantinya kami dilibatkan di situ bukan untuk kepentingan saya pribadi, namun untuk kepentingan konstituen, dan itu untuk bagaimana perekonomian yang terdampak akibat pandemi ini bisa menjadi sebuah obat, sedikit obat lah untuk masyarakat dan konstituen saya di Madura. Untuk Pak Dirjen Bina Konstruksi, kapan hari kita di forum ini bersepakat bahwa kita ada semangat bahwa untuk bagaimana meminimalisir terjadinya pengembalian uang negara ke kas negara. Apa itu? Dengan penawaran yang sangat rendah. Artinya 65%, 66%, maka
negara dirugikan, masyarakat juga dirugikan. Ada contoh kasus Pak kemarin, ini pembangunan Kali Kemuning untuk mengatasi banjir di Kabupaten Sampang. Alhamdulillah sekarang sudah ada pemenangnya. Namun kalau kita lihat dari anggaran yang kemarin sangat agak fantastis menurut saya 95 miliar ya, itu ditawar hanya 63 miliar dan itu menjadi menang. Kita tidak mau intervensi di urusan itu, Pak. Namun menurut saya ada kerugian bagi masyarakat Madura itu. Sekitar 30 miliar lebih yang kembali ke kas negara. Terus yang kedua, lagi-lagi kami juga was-was terhadap kualitas yang akan dilaksanakan oleh pemenang itu. Artinya dengan harga 60 sekian persen dipotong PPN PPH, dipotong administrasi, maka menurut saya yang kembali ke kas negara, yang kembali ke pemerintah pusat itu lumayan. Semangat yang kita bangun kemarin bahwa kita akan meminimalisir terjadinya itu. Jadi timbul pertanyaan, apakah Dirjen Bina Konstruksi dan jajarannya itu bekerja untuk bagaimana mengantisipasi itu. Jadi mohon jawaban nanti. Terus yang kedua, dengan adanya program pelatihan, pembinaan dan lain-lain ini, semangatnya adalah bagaimana kita memperjuangkan pengusaha-pengusaha lokal untuk turut andil berpartisipasi di dalam pembangunan ini. Dan lagi-lagi saya lihat bahwa pemenangnya ini bukan dari Madura. Kami tidak intervensi. Saya garis bawahi, kami tidak intervensi. Tapi jangan ada dusta di antara kita. Jadi saya cuma menagih janji Pak Dirjen Bikon, ya. Kontraktor lokal ini ya semualah teman-teman sudah disampaikan keluhannya dan lain-lain. Dan itu konstituen kita. Tapi kita tidak secara subjektif ingin membantu mereka tanpa adanya regulasi yang benar, enggak. Karena kita juga takut, karena kita sama-sama diawasi oleh aparat penegak hukum. Namun lagi-lagi kalau memang prosedural, kami berharap pengusaha-pengusaha lokal dibina, bukan dibinasakan. Jadi itu aja mungkin Ketua, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Safiuddin. Istri terhormat Pak, saya selalu menegaskan dari sini. Istri terhormat Pak, bukan siri Pak. Ya Pak Ruslan ya. Beliau katanya mau ngajak kita dua ke Madura Pak Ruslan. Saya tunggu-tunggu belum juga ini.